Nanti disiapkan ketika berangkat doa-doa terbaiknya. Jangan sampai nanti ke sana bingung mau doa apa saking bahagianya. Hayo, ngancerik. Bisa jadi kita punya harta banyak, tapi Allah tidak undang ya mau bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam keripik opak. Ada yang daun salam cuman kurang opak. Mau diulangi ya. Daun salam, daun saga, yang jauh salam baru didoakan mudah-mudahan masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengumpulkan kita hari ini di sini. Tidak ada sesuatu yang kebetulan, karena tidak ada satu helai daun pun karena tidak ada satu helai daun pun di tengah hutan yang luput daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertemuan kita hari ini sudah tentu, terlebih Bapak Ibu insyaallah duyufullah wa duyufur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah akan menjadi tamu-tamunya Allah dan tamu-tamunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu ini bukan hal yang kebetulan, Bu. Masya Allah. Kalau kita diundang sama Pak Prabowo, senang nggak, Bu? Senang. Diundangnya sebulan lagi, dari sekarang udah deg-degan nih. Nyiapin baju, segala macam, nyiapin make up kan. Karena nanti mau masuk TV nih. Make up enggak. Nah, Masya Allah, Bu. Sekarang, Ibu berangkat, ada yang tanggal 24 Juni ini, ada yang bulan Juli. Masya Allah, yang undang bukan Prabowo, Bu. Yang undang yang menciptakan Prabowo, yang mengundang yang menciptakan seluruh dunia dan seisinya. Masya Allah. Dan yang undang adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Masya Allah, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu ketika perjalanan umroh, mudah-mudahan Allah lancarkan, rezekinya dilipat gandakan. Semakin mendekati hari H keberangkatan, semakin banyak orang yang nyumbang. Tetangga. Kalau di kampung biasanya gitu, Bu. Nyumbang, Masya Allah tuh. Sampai akhirnya tuh bisa buat umroh lagi. Nah, jangan lupa tuh kalau ada uang lagi buat umroh, jangan kemana-mana, Bu, di BB aja. Masya Allah. Tak lupa salawat serta salam tercurah limpah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana keteladanan beliau, Masya Allah, walaupun beliau sudah wafat, Bu, 1400 tahun yang lalu, tapi kasih sayangnya begitu terasa, terlebih nanti ketika Ibu masuk ke Madinah. Mekah Madinah itu jaraknya berapa ratus kilo ya. Pokoknya kalau naik kereta itu 2 jam saja. Naik kereta cepat itu 2 jam, Bu. Kalau naik bus 8 jam. 8 jam. Oh, mati Ustaz. 6 jam, sekitar 6 jam. Kalau Ibu nanti mampir di rest area bisa 8 jam tuh. Masya Allah. Tapi Mekah dengan Madinah tuh berbeda jauh, Bu. Ketika nanti Ibu datang ke Mekah, yang ada adalah suasana semangat untuk beribadah. Ketika datang ke Madinah, suasananya tenang, Bu. Bahkan jauh lebih tenang daripada puncak, Bu. Bahkan ada satu tempat yang begitu Masya Allah, ketika Ibu masuk ke dalam Masjid Nabawi, ada ruangan seukuran 12 kali 20 meter, disitulah puncak ketenangan, Bu. Itu Raudhah. Nah, mudah-mudahan
Bapak Ibu nanti dimudahkan untuk bisa masuk ke Raudhah min Riyadil Jannah, taman-taman di antara taman yang insya Allah akan Allah angkat ke dalam surganya Allah SWT. Bapak Ibu, Alhamdulillah, saya izin share screen. Oke. Yang di Zoom terlihat? Yang di Zoom apa kabar? Bapak Ibu sehat yang di sini? Saya lupa nanya nih. Bapak berangkat tanggal berapa, Pak? Tanggal 6, tanggal 7. Oh, udah nggak sabar. Tanggal 7 berangkat dari tanggal 6. Masya Allah, saking semangatnya. Ibu juga sama berarti tanggal 7, Ibu sama tanggal 7, Ibu tanggal 7, Ibu Oktober nggak apa-apa, Bu. Masya Allah. Berarti berangkat milad ya. Ibu berangkat kapan, Bu? Tanggal 7, Masya Allah. Semakin dekat, semakin deg-degan, Bu. Nanti kalau nggak bisa tidur, Masya Allah. Sama Bu, seperti orang tua saya, saking rindunya untuk melaksanakan haji dan umroh, setiap malam itu bertalbiyah Bu, bahkan sambil tidur. Jadi tidurnya itu sambil bertalbiyah. Masya Allah. Jadi saking menghayatinya sampai terbawa mimpi. Dan Masya Allah Ibu, nanti kalau Ibu sudah melaksanakan umroh, ada sesuatu di lain sisi Ibu tambah tenang, tapi di lain sisi Ibu juga nggak tenang. Tenangnya apa? Setelah ke sana, Masya Allah, Ibu akan mendapatkan pelajaran spiritual yang maha dahsyat. Yang nggak tenangnya apa? Pengen balik lagi ke sana, Bu. Pokoknya gimana caranya, setiap bulan tuh nabung. Apalagi kalau Ibu, kalau ada rezeki, langsung daftar haji, Bu. Masya Allah. Kenapa? Umroh itu nikmat, Bu. Tapi kalau haji nikmat banget. Masya Allah. Karena 40 hari di sana, Bu. Kemarin ada keberangkatan haji kloter terakhir sepertinya Ustaz ya, di Al Jihad. Saya nggak tahu Bu, nggak sengaja papasan di bypass, di flyover rel kereta tuh. Ketika lihat rombongan jemaah haji, saya lagi nyetir Bu, buka jendela, saya dada-dada sambil nangis Bu. Saking senengnya, Masya Allah. Nah mudah-mudahan nanti Ibu pulang dari umroh, punya semangat lagi, nabung langsung Bu, DP di BP. ONH plus berapa Ustaz? 340 juta Bu, murah. 340 juta. Oh 200 tuh, di diskon malah. 200 Bu, Masya Allah. Allah Maha Kaya Bu. Ada orang Afrika, viral nih Bu di YouTube, datang ke Masjidil Haram doana pakai bahasa Arab Bu. Simple, satu kata, fulus, 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 fulus. Artinya non Bu, fulus. Uang, duit, duit, duit katanya. Sampai ditegur Bu ke jemaah Nusanes, jangan minta uang, minta akhirat katanya. Enggak, saya butuh uang karena saya buat makan aja susah. Saya pengen balik lagi ke sini. Dia doa, duit, 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 Bu. Masya Allah. Setahun setelah umroh, dia menjadi orang yang kaya. Sekarang dia umroh setiap tahun. Masya Allah. Jadi dahsyat tuh. Nanti disiapkan ketika berangkat doa-doa terbaiknya. Jangan sampai nanti ke sana bingung mau doa apa saking bahagianya. Hayo, ngancerik. Jadi disiapin tuh. Insya Allah. Saya izin lanjut ya. Nah, kenapa harus haji dan umroh? Jadi Bapak Ibu harus punya alasan yang kuat. Sudah nabung jauh-jauh hari, datang ke BB, kenapa harus haji dan umroh? Aduh, Kak, terang, pokoknya mah ngiringan usana. Nah, tidak. Kalau ibu memiliki alasan yang kuat, insya Allah ibadahnya akan maksimal di sana. Nah, jadi ibu, ibadah di dalam agama Islam dibagi menjadi 3 berdasarkan pelaksanaannya. Ada ibadah fisik, ada ibadah harta, dan ada ibadah gabungan fisik dan harta. Ustadz mana yang lebih bagus? Semuanya bagus. Tapi ada yang lebih utama yaitu ibadah fisik dan harta. Kenapa? Tidak semua orang bisa Bu. Ibadah fisik contohnya apa Ustadz? Ibadah fisik itu contohnya sholat, puasa. Semua kaum muslimin bisa selama dia memiliki iman. Ibadah harta, sedekah, zakat,
wakaf. Tidak semua muslim memang bisa, fakir miskin agak kesulitan sedekah, tapi ini masih gampang. Tapi ada ibadah yang lebih mulia yaitu ibadah fisik dan harta gabungan. Apa itu Ustaz? Haji dan umroh. Karena bisa jadi kita punya harta, tapi juga belum bisa tentu bisa berangkat. Bu. Tahun ini nih, Masya Allah. Tahun ini tidak ada satupun visa furoda yang keluar, Bu. Padahal harga haji furoda itu rata-rata hampir 400 juta. Tuh. Satu harga Innova, Bu. Murah segitu mah kenapa? Daripada nunggu 20 tahun. Kemarin saya nanya ke Bank Muamalat, Pak. Sekarang antrian haji 28 tahun. Masya Allah tuh. 28 tahun. Coba ibu sekarang berapa? 17 tahun kan ya? 17 tahun. 28. Masih 45 tahun. Oh, Masya Allah. Makanya kalau kita ada rezeki, ayo langsung daftar. Gak apa-apa, Bu. Nabung dulu sedikit demi sedikit. Dan yang memberangkatkan mah Allah. Karena sekarang tuh diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia yang lansia pasti diutamakan, Bu. Ah iya mah sakedap deui ya. Langsung aja masukkan, majukan gitu. Masya Allah. Jadi yang antriannya harusnya 28 tahun bisa dipercepat. Nah, maka dari itu butuh persiapan. Jangan sampai kita sudah sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar, tapi karena minim persiapan, akhirnya ibadahnya nggak maksimal. Yang maksimal apa Ustadz? Yang maksimal jalan-jalan sama belanjanya. Banyak tuh, Bu. Masya Allah. Nah, yang pertama persiapan fisik, Pak. Ibu, insya Allah berangkat kaping 7 Juli. Masih ada tuh waktu sebulan. Latihan fisiknya apa Ustadz? Jalan-jalan, Pak. Sering jalan, pagi-pagi sama suami istri pegangan tangan jalan. Harus dilatih tuh. Kenapa Ustadz? Karena rangkaian umroh yang nanti ibu akan laksanakan itu full ibadah fisik. Datang, kalau ibu landingnya di Madinah, ke Madinah dulu tuh ziarah ke makam Rasulullah SAW. Pokoknya di Madinah jalan-jalan, setelah itu ke Masjidil Haram, nanti ambil mikot tuh. Ambil mikot di Bir Ali biasanya. Dari mikot langsung melaksanakan tawaf. Nah, tawaf itu nanti ibu ketika bulan Juli biasanya itu awal-awal dibuka umroh, Bu. Ini kan jeda nih. Haji, orang-orang tidak boleh umroh, hanya orang yang memiliki visa haji saja. Maka akan banyak orang yang sudah kangen pengen umroh, tapi nggak bisa, akhirnya lumayan padat lah di bulan Juli. Makanya harus dipersiapkan fisik. Kenapa Ustaz? Pertama, umroh 7 putaran, Pak. Umroh 7 putaran itu segimana Ustaz? Nah, Bapak coba jalan-jalan ke stadion, cobian upami Bapak muteran stadion 7 kali putaran masih kena sehat. Oh, berarti aman, insya Allah. Aman, Ustaz. Itu karena harus dilatih, Bu. Belum desak-desakan mohon. Apalagi Juli, nanti pokoknya ibu semangat, yang lain gak semangat. Wah, pokoknya mah. Resep ya di itu. Tawabu, wah, Masya Allah. Dan memang diusahakan ketika umroh, saya sangat sarankan tawaf itu di bawah. Percis ningali Ka'bah teh di payunan. Jadi jangan tawaf di atas khusus untuk umrah pertama. Kenapa? Karena ketika ibu turun ke bawah, saya jamin insya Allah akan meneteskan air mata. Saya Bu, ketika melaksanakan haji karena sudah padat, saya maksa pengen ke bawah nggak boleh sama askar. Akhirnya tawaf di atas. Satu putaran kok tacan cerik cek saya teh. Beda ruhnya. Sampai akhirnya saya di putaran kedua maksa turun ke bawah. Alhamdulillah di pasien turun sama askar. Akhirnya saya tawaf melanjutkan di bawah. Baru turun aja Bu dari eskalator, Masya Allah. Suasananya jauh berbeda di bawah. Nah itu tuh latihan tawaf. Tawaf, semakin ibu tawaf di atas, semakin jauh. Tapi Ustaz enak mah, sauna ya skuter, muhun. Mung skuter tuh harganya awis Bu. 50 real Ustaz ya? Iya 50 real. 50 real tuh berarti 250.000. Mohon. Abdi kemari ketika umroh Ramadan, karena tawaf penuh Bu, 3 juta orang bayangin. 3 juta orang di Matof. Sampai tawaf itu nggak bisa tawaf Bu, berhenti. Kenapa? Saking penuhnya.
Saya juga capek fisik, bawa bayi, akhirnya saya sewa mobil golf tuh, Bu. Wah, Masya Allah, tabungan saya keluarkan, ya sudah, insya Allah berkah. Ternyata Bu, naik mobil golf juga antri macet. Masya Allah tuh. Jadi memang harus dilatih fisiknya Pak. Terutama, tapi ini mah bapak-bapak ibu-ibunya masih kan yang orang-orang kene ini mah baru lulus SMA, insya Allah kuat. Nah, terlebih lama antrian haji. Lama antrian haji di Kerawang kemarin itu 28 tahun. Makanya kalau misalnya adanya Bapak Ibu ada rezeki langsung daftar, nggak apa-apa. Insya Allah nanti Allah yang menggerakkan hati pemerintah, Allah yang mengatur kuotanya, pokoknya gimana caranya kita bisa berangkat. Lalu yang kedua, nih contoh nih Pak, kalau tanpa persiapan, ini kelompok saya ketika haji kemarin 2023, satu kelompok saya ada 20 orang yang pakai kursi roda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setengah-setengah Bu sama yang dorong. Masya Allah. Karena saking ibadah haji antriannya panjang. Seperti itu. Tapi Masya Allah nih, boleh dilihat ini aki-aki Bu. Usianya 82 tahun. Aki-aki ini super kuat. Kenapa? Karena dari muda sering latihan Bu, olahraga. Ini atlet tinju. Jadi umur 82 tahun, ngada dorong bapak-bapak yang usianya 55 tahun. Coba Masya Allah tuh. Makanya ketika bapak fisiknya kuat, ibu fisiknya kuat, insya Allah ibadahnya bisa maksimal. Di sana bisa bantu orang. Bisa banyak hal yang bisa kita lakukan ketika fisiknya dipersiapkan. Dan Alhamdulillah nih masih ada waktu 1 bulan. Latihannya nggak usah nge-gym Pak, jalan saja. Karena di sana lagi nggak ada angkat beban, kecuali kalau isinya capek di wayahnya, teman dipanggul. Insya Allah. Lalu yang kedua persiapan harta nih. Kan Bapak Ibu mau berangkat, Alhamdulillah sudah memasukkan dana ke BB. Alhamdulillah ketika Ibu sudah berikhtiar, insya Allah itu mau urusan Allah yang memberangkatkan. Karena Allah yang mengundang. Kemarin Bu, minggu kemarin viral, ada jemaah haji dari Libya, telat naik pesawat Bu. Sudah datang ke bandara, tapi paspornya bermasalah. Paspornya tuh kalau di kita kan misalkan ada huruf yang berbeda atau fotonya berbeda sehingga di imigrasi susah Bu lama. Akhirnya tertinggal sama pesawat. Si pemuda ini yakin ke Allah, dah saya mah haji mah diundang sama Allah, pokoknya mah saya tidak akan pulang sampai saya berangkat. Padahal pesawatnya udah berangkat Bu. Udah take off, udah terbang. Masya Allah. Ketika pesawat sudah terbang, 5 menit kemudian, pilotnya ngabarin bandara. Saya putar balik. Kenapa? Pesawatnya bermasalah. Cenah. Akhirnya putar balik, Bu. Turun lagi di bandara di Libya. Masya Allah. Akhirnya si pemuda kan atoh. Wah, pesawat saya balik lagi. Cuman masalahnya, ternyata paspornya masih belum selesai, Bu. Masalah paspornya tuh lama. Akhirnya pesawatnya terbang lagi, dianya masih di imigrasi. Ketika pesawat terbang untuk yang kedua kalinya, bermasalah lagi, Pak. Padahal udah dibenerin, Pak. Sampai akhirnya pilotnya balik lagi ke bandara, pilotnya ngubungin pihak bandara, iya mah mau tidak mau, pokoknya si pemuda itu harus naik. Mual aman, cenalon pemuda itu naik ya. Sampai akhirnya, Bu, si pemuda itu dinaikin ke pesawat, Masya Allah. Dan setelah itu pesawatnya normal-normal saja. Masya Allah tuh. Jadi memang urusan haji sama umroh, itu adalah urusan Allah yang mengundang. Bisa jadi kita punya harta banyak, tapi Allah tidak undang ya mau bagaimana? Seperti contoh saya punya kenalan orang Karawang Timur, Bu. Penghasilan sebulannya 18 miliar. Penghasilan sebulan 18 miliar berarti sehari berapa, Bu? 500 juta. Mau umroh berapa hari? Setelah nanya 12 hari. Langsung mikir 12 hari. 6 miliar. Pemasukan nggak masuk. Mikir Bu, uangnya banyak tapi ibadah terbatas, Masya Allah. Mendingan kita ya Bu, penghasilan sebulan 1 miliar tapi bisa umrah setiap bulannya. Masya Allah. Jadi memang urusan haji dan umrah itu adalah undangan Allah SWT. Nah yang ketiga persiapan ilmu. Kenapa? Supaya kita nanti bisa maksimal ibadah di sana. Nah saya izin masuk ke sejarah atau hikmah sirah di balik ibadah haji dan umrah.
Nah, Bapak Ibu, supaya nanti ibadah maksimal, insya Allah saya berikan gratis e-book novel Sirah Nabawiyah. Saya sama anak-anak kelas SMP, Bu, bikin buku Sirah Nabawiyah. Buku Sirah Nabawiyah yang ada tuh kan susah dipahamin ya. Akhirnya kita bikin novel. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, saya nyusun bukunya aja, Bu, sambil meneteskan air mata. Ketika saya baca ulang, meneteskan air mata, baca ulang, meneteskan air mata. Nah, Alhamdulillah nih, ini skenario dari Allah. Bapak Ibu yang hadir di sini, Bapak Ibu yang nge-zoom, insya Allah nanti saya kasihkan e-book novel Sirah Nabawiyah karya saya dan karya anak-anak saya. Insya Allah. Nanti boleh dibaca, insya Allah ketika nanti ke sana, oh ini yang ada di novel yang diceritain. Oh ini, seru Bu. Gitu. Insya Allah nanti saya kirim ke Ustadz, nanti Ustadz boleh kirim lagi ke jemaah, gratis. Ustadz mau beli, mangga, harganya 100.000. Seluruh keuntungan didonasikan untuk Palestina. Kalau Bapak Ibu mau beli, mangga. Hubungi siapa Ustadz? Hubungi Ustadz ini aja, Ustadz Bayu, mangga. Kenapa harus haji atau umroh? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, saya izin share lagi. Bapak Ibu nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung saja. Jadi Masya Allah tuh, kebayang nggak Bu? Ibu bayar umroh berapa Bu? 20 berapa? 28 juta Ustaz. 28.500.000, dosa sadayana dihapus, daek. Masya Allah. Coba, siapa yang menjamin dengan harga segitu dosa diampuni? Nggak ada. Yang ngejamin BB, karena yang nyantumin BB itu harga tuh. Kalau travel lain mah 32 juta Ustaz, 12 hari teh. Rata-rata Masya Allah tuh. Berarti murah nih BB nih. Lalu yang kedua, doa mustajab karena menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Jadi makanya tadi saya sampaikan di awal, ketika nanti ke sana, Bapak Ibu jangan bingung mau doa apa. Saking excitednya, saking semangatnya datang ke sana. Terlebih nih, Masya Allah, nanti puncak wukuf itu hari Kamis Ustaz ya. Hari ini nggak jadi haji akbar kan ya? Al-Hajju wukuf Arafah nih. Haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Ustaz, kegiatan wukuf itu apa? Kegiatan wukuf itu berdoa dari pada zuhur Bu sampai menjelang maghrib. Masya Allah ta. Mau doa apa kalau tidak dipersiapkan? Sedangkan kalau Bapak Ibu baca sejarah Rasulullah SAW ketika haji, dari mulai sholat zuhur, terus dijamak asar, dikosor, setelah itu khutbah wukuf, setelah khutbah wukuf, Rasulullah SAW berdoa sampai menjelang maghrib, tidak menurunkan tangannya sedikit pun, Bu. Coba. Nah doa kia, di zuhur, dugi ke maghrib, Masya Allah. Ta. Saya yakin Rasulullah tidak mendoakan untuk kepentingan pribadi. Pasti Rasulullah mendoakan untuk kita-kita semua. Nah pertanyaannya, kok bisa Rasulullah doa kuat dari zuhur sampai maghrib? Kenapa? Karena Rasulullah sudah mempersiapkan. Nah sayangnya jemaah Indonesia itu jarang mempersiapkan. Jadi baru doa setengah jam udah capek, akhirnya ngobrol. Masya Allah, sayang sekali. Lalu selanjutnya, salah satu keutamaan haji ataupun umrah adalah haji adalah jihadnya kaum wanita. Jadi ketika baginda Rasulullah SAW dan para sahabat diagungkan dengan jihadnya, Bapak Ibu, lalu ada sahabiah sahabat perempuan bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kami melihat jihad sebagai amal yang paling utama. Tidakkah kami boleh berjihad? Jadi si ahwat ini, wanita ini, ibu-ibu ini, minta ke Rasulullah, karena keutamaan jihad yang tinggi, boleh nggak kita ikut jihad? Lalu Rasulullah menjawab, tidak usah. Tetapi jihad yang paling utama bagi kalian, bagi wanita adalah haji yang mabrur. Makanya Masya Allah nih, bagi ibu-ibu, hayu nabung.
100.000 seminggu, 50.000, apalagi buat bapak-bapak, gampang sekali. Nabung sehari 50.000 tuh gampang. Caranya gimana Ustadz? Berhenti merokok. Saya tanya tuh, punya teman, sehari ngerokok 2 bungkus. Aduh Ustadz bingung gak punya uang. Hah, cek saya teh perasaan uang kamu mah lebih banyak daripada saya. Enggak Ustadz, sumpah saya gak punya uang. Tapi ngerokok sehari 2 bungkus. Saya tanya sebungkus berapa? 35.000, sehari 70.000 Bu. Kalau gaji dia sehari 150.000, yang dikasih ke istrinya hanya berarti 70.000 juga. Masya Allah tuh. Setengahnya habis buat rokok. Bahkan ada tahun kemarin, jemaah umroh yang bisa berangkat umroh karena berhenti merokok kurang lebih 3 tahun, Bu. Uang dia yang biasanya merokok, ditabungin ternyata 2 tahun, 3 tahun udah bisa berangkat umroh. Masya Allah tuh. Lalu yang keempat, ternyata keutamaan daripada haji dan umroh adalah menjadi wasilah menghilangkan kefakiran dan dosa. Jadi Masya Allah nih, kalau kita hari ini masih seret rezekinya, ini menjadi salah satu wasilah untuk Allah lebih mudahkan rezeki. Kenapa kok Ustaz? Apa hubungannya umroh dengan rezeki? Apa hubungannya haji dengan rezeki? Ketika kita datang umrah ke Baitullah, Allah jamin dosa-dosa kita dihapus. Ibaratnya kita sudah tidak punya dosa lagi kepada Allah SWT. Sudah tentu kalau kita punya anak, Bu, contoh deh, Lebaran. Sudah lama tidak ketemu anak, sekalinya ketemu, anak sungkem minta maaf. Seneng gak kita? Seneng. Atau jangan anak yang gak punya salah deh. Kita punya anak nih, anak ini misalkan anak ibu, di rumah lari-lari, kata ibu teh, Cet, jangan lari-lari, nanti khawatir nendang gelas, karena di situ ada gelas, apalagi ada tamu. Anaknya nggak denger, Bu. Akhirnya apa yang terjadi? Anak tersebut nendang gelas, dan betul pecah gelas tersebut. Maka si ibu marah kan? Tapi si anaknya mohon ampun ke ibu, bahkan sampai nangis-nangis. Kira-kira ibu akan maafin nggak? Pasti maafin. Tapi sudah dimaafkan, si anaknya masih nangis. Coba perasaan ibu gimana? Udah selesai. Gak usah nangis, udah gak usah nangis. Ini 5.000 beli es krim tuh. Anak yang berbuat salah saja, ketika sungguh-sungguh minta maaf, kita maafkan, bahkan kita kasih uang. Begitupun juga dengan Allah, Bu. Ketika kita dosanya sudah habis terhadap Allah SWT, lalu kita berbuat ketaatan, maka rezeki Allah tuh udah kayak hujan, Bu, Masya Allah. Dan saya rasakan, Bu, setelah pulang haji, setelah pulang umroh, rezeki kita lebih gampang. Misalkan nih, tahun depan kayaknya butuh deh uang 50 juta. Entah dari mana uang itu ada, Bu. Beda ketika saya belum melaksanakan haji atau umroh. Tahun depan kayaknya butuh 50 juta. Butuh buat ini, butuh buat itu. Nggak kepikiran tuh jalannya dari mana. Dan uangnya juga nggak datang-datang, Bu. Masya Allah. Nah, makanya dipersiapkan doanya. Termasuk juga saya ketika saya melaksanakan haji di depan Ka'bah, terlebih di tempat-tempat mustajab, maka puas-puaskanlah berdoa. Tidak ada yang salah. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Sebagaimana tadi orang Afrika, Bu. Doanya fulus, fulus, fulus. Masya Allah. Ketika memang dia niatnya ikhlas, kita nggak tahu, wih, dia mah orang teh cinta dunia banget di depan Ka'bah, Bu. Fulus, 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 Masya Allah. Ternyata memang dia pengen punya waktu supaya bisa bolak-balik umroh. Supaya apa? Supaya dia bisa membahagiakan keluarganya. Karena yang sebelumnya tuh makan aja susah, baru-baru umroh. Ketika Allah kasih kesempatan buat umroh, maka dia maksimalkan berdoa. Apa yang dia butuhkan? Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya Allah Maha mendengar. Masya Allah. Apalagi nanti nih, saya kasih foto orang yang ibu nanti ke sana wajib pegang Ka'bah, Bu. Masya Allah. Pegang Ka'bah, doa di situ. Apa yang ibu pegang, itu yang Nabi Ibrahim pegang. Apa yang ibu pegang, itu yang Nabi Ismail pegang. Makanya, kalau Bapak Ibu melaksanakan haji maupun umroh, tidak tahu sejarahnya, kadang-kadang ibadah tuh hambar, Bu. Kayak misalkan nih, saya bawa jemaah. Bapak Ibu, hoyong nyepeng Ka'bah, hoyong atusan. Akhirnya saya gendong tuh, Bu. Pegang Ka'bah. Nggak nangis. Ibu terang tuh, ini Ka'bah yang dulu yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Apa yang ibu pegang, Nabi Ibrahim pegang. Baru cerik, Bu. Oh gitu, Ustaz. Terus ajak lagi, ibu terang tuh ketika di Madinah. Ibu, ini Raudhah. Raudhah tuh apa, Ustaz? Ini Raudhah tuh tempat yang paling mustajab. Ibu tengok kiri. Nah, itu adalah makam Rasulullah. Baru tuh nangis. Jadi jangan sampai belajarnya telat di sana, Bu.
Kenapa? Karena masuk raudhah dibatasi 15 menit ya Ustaz ya. Masa di tempat yang mustajab saya ceramah kan nggak mungkin. Keburu habis waktunya, harusnya berdoa malah ngasih tahu, habis waktunya Bu. Makanya kesempatan belajar adalah di manasik ini. Masya Allah. Ini selesai banyak nih. Pokoknya saya tumpahin semua deh. Lalu yang kelima, mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan para nabi-nabi yang lain. Jadi ibadah haji dan umroh itu spesial. Kenapa? Karena nabi-nabi terdahulu juga sama melaksanakan haji dan umroh. Sebagaimana di dalam surat Al-Hajj, yang artinya, dan ingatlah ketika kami menunjuk kepada Nabi Ibrahim tempat Baitullah. Seraya berfirman, janganlah engkau mempersekutukan sesuatu pun denganku, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf. Orang-orang yang salat berdiri, ruku dan sujud. Masya Allah. Jadi apa yang nanti akan kita lakukan, apa yang nanti yang bulan depan akan kita lakukan, adalah apa yang sudah dilakukan oleh baginda Rasulullah dan nabi-nabi terdahulu. Kalau Rasulullah mendapatkan pahala misalkan 100, maka kita pun sama, Bu. Gitu. Jadi kesempatan emas tuh. Insya Allah. Ini saya masih prolog nih, belum masuk nih. Lalu yang selanjutnya, pahala yang berlipat. Ini kan kita mah butuh yang konkret-konkret. Dengan harga 28.500.000, worth it nggak sih Ustadz? Ya worth it lah. Kita lihat nih perbandingannya, Masya Allah. Di dalam hadis baginda Rasulullah SAW, hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Az-Zubair, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sekali sholat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 kali sholat di Karawang. Sholat di masjidku di mana, Bu? Di Masjid Nabawi. Sarokaat sholat di Masjid Nabawi sama dengan pahalanya 1 rakaat sholat di alun-alun Karawang. 1000 rakaat. Lalu dilanjutkan oleh baginda Rasulullah SAW, kecuali Masjidil Haram, dan sekali sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 kali lipat sholat 100 kali lipat sholat di masjidku. Jadi kalau sholat di Masjidil Haram 1 rakaat pahalanya sama dengan 100.000 kali sholat di Karawang. Ini pahala Ustadz. Kalau nyiwit gimana? Sama Bu, nyiwit juga dilipat gandakan. 1 kali nyiwit di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali nyiwit di Indonesia. Makanya ketika melaksanakan haji dan umroh, terutama ketika ihram, wala rafasa wala jidal. Janganlah berbantah-bantah, janganlah bertengkar. Pokoknya berbuat yang baik-baik saja. Kenapa? Karena semuanya dilipat gandakan. Ibu sedekah 1000 di Masjidil Haram sama dengan sedekah 100 juta di Karawang, Bu. Makanya harus mempersiapkan ilmu nih. Ibu sedekah 1000 di Masjid Nabawi sama dengan sedekah 1 juta di Karawang. Ustadz gimana ya? Saya pengen sedekah banyak, tapi uang saya terbatas. Tenang. Ibu datang ke toko burung, Bu. Beli jagung 2 kilo tuh harganya 15.000. Buat apa Ustadz jagung? Buat sedekah ke burung-burung. Di sana, 1 kantong plastik itu harganya 20.000, Pak. Dan kalau kita beli 20.000 di Indonesia itu dapat 2 kilo. 2 kilo itu bisa ngasih makan burung selama 12 hari. Jadi datang ke masjid bawa jagung kering. Ketika mau masuk Masjid Nabawi lempar dulu ke burung. Masuk itu sedekah, Bu. Jangan kira itu remeh di mata manusia, tapi bisa jadi itu berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemarin saya umroh Ramadan itu 2 pekan, Bu, 2 minggu. Saya estimasi, wah saya butuh 2 kilo jagung kering nih. Akhirnya saya beli 2 kilo. Wah, Masya Allah puas tuh. Setiap pagi sedekah ke burung merpati. Apalagi saya bawa bayi, Pak. Umur 20 bulan. Wah, itu kesukaannya tuh. Setiap pagi ngasih burung merpati. Masya Allah. Lalu saya permisalkan, kalau Bapak Ibu sholat di Masjidil Haram 1 hari, maka Bapak Ibu sama dengan sholat di Karawang selama 274 tahun. Coba kebayang nggak, Pak? Jadi hanya dengan 28,5 juta pahala kita banyak sekali.
Umur kita bisa jadi hanya 60 tahun, 70 tahun, tapi usia amal kita, umur amal kita bisa jauh lebih panjang. Kenapa? Karena kita melaksanakan ibadah-ibadah unggulan. Salah satunya apa? Umroh. Makanya nanti ketika ibu ada kesempatan di Masjidil Haram, itikaf, itikaf. Jangan jangan betah di hotel. Di Karawang ge banyak hotel, Mercure, lebih enak, Bu. Hotel bintang 5 di Mekah tidak sebagus hotel bintang 5 di Karawang. Jadi nikmatin, lebih enak di Masjidil Haram, 1.000 bintang, Bu, nggak ada atapnya. Masya Allah tuh, enak. Lalu kalau sholat di Masjid Nabawi, kalau Bapak Ibu sholat satu hari, maka pahalanya sama dengan sholat henti-henti atau terus-menerus selama 2,7 tahun. Ustadz, berarti lebih banyak pahalanya di Mekah ya? Betul. Makanya nanti akan merasakan suasana atmosfer yang berbeda antara Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Di Masjidil Haram, Bu, kalau lagi penuh itu, kadang-kadang sujud aja susah. Bisa jadi kita sujud di punggung orang lain. Itu Allah ini buat ibadah itu mengingat masa lalu, bahwasanya orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, nabi-nabi terdahulu melaksanakan itu dan mereka sungguh-sungguh. Kenapa Ustadz ada tawaf? Kenapa Ustadz ada sa'i? Kenapa Ustadz ada air zam-zam? Nah, itu akan saya jelaskan selanjutnya. Pertama, kita akan belajar hikmah atau kisah di balik wukuf di Arafah. Nah, nanti nih beberapa hari lagi, kurang lebih 5 hari lagi, Bu. Puncak haji itu wukuf di Arafah, Masya Allah. Dan puncak kenikmatan haji itu di sini, Pak. Bagi orang yang berilmu, bagi orang yang tidak berilmu, ketika wukuf itu adalah puncak penderitaan, Pak. Serius. Kenapa? Karena di sini ketika puncak haji, rata-rata musim haji itu ketika puncak musim panas. Ketika 2023 di Padang Arafah ini suhunya mencapai 55 derajat, Bu. Kerawang mah adem segini mah. 55 derajat tuh kayak gimana, Ustadz? Kayak kain lap, Bu. Dimasukin ke air anget, tempelin ke muka kayak gitu. Masya Allah. Dan itu dari mulai zuhur sampai maghrib kita harus berdoa. Wah, pokoknya itu mah kalau buat orang yang tidak persiapan ilmu mah menderita, Pak. Pengen ceri, Masya Allah. Nah, syukran. Jadi Ustadz, kenapa ada wukuf di Arafah? Nah, kita akan belajar. Jadi di dalam rangkaian haji ada proses utama haji, yaitu wukuf. Wukuf itu kisahnya apa? Ternyata ibadah wukuf diambil dari kisah Nabi Adam. Diawali daripada penciptaan Nabi Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun. Dan seterusnya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, berwarna hitam yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk, yaitu manusia. Siapa itu? Nabi Adam. Di dalam ayat selanjutnya, di dalam surat Al-Hijr, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, jadi setelah disempurnakan wujudnya, jasadnya telah disempurnakan, aku telah meniupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam. Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ini adalah perintah Allah kepada para malaikat dan jin, Bu. Jadi kisahnya nih, saya percepat saja karena waktu terbatas. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, maka sujudlah mereka illa iblis, kecuali iblis. Yang enggan dan takabur dan termasuk golongan yang kafir. Masya Allah nih. Jadi kisah kenapa sekarang itu, kenapa sekarang kita itu takut sama setan, Bu? Awal mulanya dari sini nih. Karena setan tidak terima, iblis tidak terima, Allah menciptakan manusia lebih mulia daripada iblis. Padahal iblis itu lebih keren katanya. Diciptakan dari api, lebih cerdas. Selanjutnya, lalu terciptalah Nabi Adam, Bu, di surga. Pertanyaannya, surga enak tidak, Bu? Surga enak tidak, Pak? Sempurna tidak kenikmatannya di surga? Sempurna. Ternyata surga itu belum sempurna, Bu.
kalau kita belum berkumpul dengan keluarga. Seenak apapun nanti ketika kita di surga, kita tidak akan tenang. Apa Ustadz buktinya? Buktinya Nabi Adam. Nabi Adam di surga kata Allah, sok makan terserah kamu, mau makan apapun ada, mau minta apapun dikasih. Tapi Allah melihat ketika di malam hari Nabi Adam bu berjalan-jalan di surga sendiri. Coba kebayang ya, jalan-jalan di surga sendiri, serasa surga milik sendiri bukannya. Nabi Adam merasa sedih. Kenapa sedih Ustadz? Ternyata Allah tahu Nabi Adam kesepian. Maka di dalam kitab Bidayah wa Nihayah dikisahkan bahwa Nabi Adam berjalan di surga sendiri merasa kesepian. Lalu Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang kiri. Nah, jadi Nabi Adam ketika tidur, Bu, diambil tulang rusuknya, tiba-tiba ketika Nabi Adam bangun, ada wanita cantik di sampingnya. Masya Allah tuh. Ada hikmah di sini. Nah, Nabi Adam merasa kesepian, lalu ketika terbangun ada sosok perempuan di samping kepala Nabi Adam. Nabi Adam bertanya, kamu siapa? Saya Imro'ah. Imro'ah itu perempuan. Mengapa kamu ada? Kata perempuan itu atau ibunda Hawa, litas kunu ilayya, agar kamu tenang bersama saya. Jadi, ini hikmah nih parenting buat Bapak Ibu di sini, terutama nanti yang berangkat umrohnya berpasangan. Di sini kita belajar berkeluarga ternyata fungsi utama seorang istri adalah litas kunu ilayya, agar kamu merasa tenang bersama saya. Pertanyaannya, ketika suami pulang kerja, terus ketemu ibu, tambah tenang, apa tambah gusar nih? Ketika suami pulang ke rumah menjadi tenang, berarti ibu adalah keturunan ibunda Hawa. Kenapa? Karena memang Allah menciptakan ibunda Hawa, tujuan utamanya adalah itu, supaya Nabi Adam tenang. Nabi Adam itu siapa? Nabi Adam itu Qawam, suami. Ketika suami pulang, tenang. Itu adalah istri solehah. Jadi kalau ketika suami pulang kerja, capek, ketemu istri, malah tambah rumit, wah itu berarti bukan keturunan ibunda Hawa nih kayaknya. Nggak tahu keturunan siapa ini. Masya Allah. Nah, kehidupan Nabi Adam dan Siti Hawa di surga, lalu mereka berbahagia, Bapak Ibu di surga, Masya Allah. Dan kami berfirman, hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu. Tuh, sudah menikah berarti. Ustaz, pertanyaannya Nabi Adam sama Ibunda Hawa, siapa yang nikahin? Siapa saksinya? Oh, itu mah tidak perlu mempertanyakan sesuatu yang tidak perlu ditanyakan lah. Sudah tentu itu adalah Allah. Jadi, Nabi Adam dan Ibunda Hawa yang menikahkan adalah Allah. Siapa saksinya? Ribuan malaikat. Tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat dari segala apa yang ada di dalamnya sepuas-puasnya. Tetapi janganlah kamu mendekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Pohon apa itu, Bu? Pohon huldi, betul. Masya Allah ini. Jadi kisahnya dari sini, nih. Surat Al-Baqarah ayat 35. Godaan setan datang nih. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdoa mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Jadi penafsirannya, Bu, setan ini bilang ke Nabi Adam dan Ibunda Hawa, kamu mau aja dibohongin sama Allah katanya. Kamu itu nggak boleh mendekati buah huldi supaya kamu tidak hidup kekal di surga. Coba kalau kamu makan buah huldi, pasti kamu hidup kekal. Pertanyaannya, Nabi Adam tidak tergoda, Bu. Digoda berkali-kali sama iblis, tidak tergoda. Akhirnya iblis godain istri. Istrinya tergoda. Nah, kalau istri sudah tergoda, suami itu rela berkorban, Bu. Jadi yang pertama makan adalah Ibunda Hawa. Ketika Ibunda Hawa makan, maka mau tidak mau, Nabi Adam pun ikut makan. Masya Allah. Saya percepat. Sampai akhirnya, gara-gara satu dosa, Bu, bayang nggak, Bu? Hanya satu dosa memakan buah huldi, Nabi Adam dan Ibunda Hawa diturunkan ke bumi, Masya Allah. Jadi, nah ini.
Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Dunia ini adalah hukuman, bukan tujuan. Jadi, Bapak Ibu, fitrahnya dunia ini itu adalah bukan tujuan. Nabi Adam dan Ibunda Hawa dikirim ke bumi itu dihukum. Kalau dihukum hidupnya bahagia atau tidak, Bu? Sedih. Kalau kita di penjara tujuannya mau tinggal di penjara apa mau keluar penjara, Bu? Keluar. Masya Allah. Saya punya santri di penjara kurang lebih 970 santri, Bu. Ketika saya tanya, Bapak mau keluar penjara enggak? Oh, enggak usah, di sini aja katanya. Gitu. Kenapa kok nggak mau keluar? Keluarga saya udah nggak nerima, Ustaz. Kenapa nggak mau keluar? Masyarakat saya udah nggak nerima, Ustaz. Jadi kasihan tuh, Bu, orang-orang yang di penjara tuh. Dia pengen keluar, tapi ketika sudah keluar, masyarakat tidak menerimanya. Nah, ini fitrahnya. Ketika Nabi Adam itu hidup serba mewah di surga, hidup serba ada di surga, diturunkan ke bumi. Diturunkan ke bumi, belum ada siapa-siapa, Pak. Coba. Dan diturunkannya juga berbeda jauh, Masya Allah nih, saya percepat. Jadi, salah satu pendapat yang paling disebutkan di dalam banyak kitab, Nabi Adam alaihissalam diturunkan di India, Bu. Dan ketika itu di India belum ada artis yang suka joget-joget, belum ada, karena baru ada Nabi Adam aja. Nabi Adam diturunkan di India, Ibunda Hawa diturunkan di Jeddah, coba Masya Allah. Yang satu keturunan India, yang satu keturunan Arab. Jaraknya 2000 kilometer, coba. Dipisahin 2000 kilometer, tidak bertemu selama 200 tahun. Kira-kira kalau ibu ditinggalin selama itu setia mau? Ditinggal. Ustadz wajar Nabi Adam setia kan gak ada pasangan lain. Ya juga sih. Masya Allah. Nah, mereka gara-gara satu dosa, Bu, yang sebelumnya tinggal di surga yang maha nikmat, yang maha dahsyat, yang semuanya serba ada, tiba-tiba diturunkan ke dunia. Kalau di surga mah pengen es, ada es. Pengen kelapa, ada kelapa. Ketika diturunkan di bumi, pengen roti, harus nanam dulu gandum. Pokoknya, wah serba sulit lah hidup di dunia itu. Tapi Masya Allah, ada hikmah, Bu, dari kisah ini. Lalu ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, Nabi Adam berdoa yang diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 23 yang sering kita baca. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita sering baca tuh. Tapi berapa banyak orang yang tahu kalau doa itu adalah doa Nabi Ibrahim ketika diturunkan ke bumi. Nah, nanti ibu datang ke sana, baca ini, ingat, wah, ternyata ini kisahnya Nabi Adam. Bagus artinya, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Jadi Masya Allah, ilmu parenting diajarkan oleh manusia pertama di muka bumi, yaitu Nabi Adam. Ketika Nabi Adam dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan dari surga ke bumi, tidak menyalahkan iblis. Kalau saya udah hidup enak di surga gara-gara iblis, pasti saya nyalahin iblis. Ini mah gara-gara iblis nih, sialan nih. Saya akan balas dendam nih. Tapi tidak. Masya Allah. Ayah kita, kakek kita, Nabi Adam justru mengakui bahwasanya dirinya salah. Maka bagus juga kita tiru bahwasanya ini istighfar. Istighfarnya Nabi Adam ini kita tiru. Esensi istighfar Nabi Adam itu ada 3. Yang pertama adalah mengaku salah. Jadi Nabi Adam mengaku salah dulu, tidak menyalahkan iblis. Lalu yang kedua, Nabi Adam minta maaf. Minta maaf sama Allah. Lalu yang ketiga, Nabi Adam berjanji akan berbuat lebih baik lagi. Nabi Adam siap belajar. Nah, termasuk juga kita, Bu. Saya terapkan ini di dalam keluarga. Jadi kalau misalkan nih, suami istri berdebat, ibu lagi repot, lagi ngais anak, lagi gendong anak sambil masak, tiba-tiba suami pulang kerja, Bun siapin kopi. Paciwa tuh, lagi masak nasi goreng, disuruh bikin kopi. Akhirnya harusnya kopi ditambahin gula, dikasih garam. Coba. Akan terjadi perang Baratayuda tuh. Ketika suami sudah lelah, istri juga lelah di rumah kan, ngurus rumah segala macam. Ketika dikasih kopi,
Suami minum, yang harusnya ekspektasi kopi itu rasanya pahit dan manis, ternyata pahit dan asin. Kalau suami responnya marah, apa yang akan misalnya nih, suami pulang kerja dikasih kopi, ibunya juga nggak salah kan, karena ibu eh, nggak nyadar lah ngasih garam ke dalam kopi. Ketika dikasih kopi ke suami, ternyata suami tidak terima, justru malah marah-marah. Ibu minta maaf apa balas marah? Balas marah. Apalagi ibu-ibu. Difitrahkan sehari bicara 21.000 kosakata. Masya Allah tuh. Sedangkan suami 7.000. Jadi wajar Pak, kalau suami banyak bicara. Memang fitrahnya seperti itu. Jadi kalau kalau istri sedikit bicara, lagi sakit lah istri. Masya Allah, tapi akan berbeda ketika apa yang dilakukan oleh Nabi Adam, kita lakukan juga di dalam keluarga. Misalkan nih, istri bikin kopi, salah harusnya pakai gula, justru malah pakai garam. Pas kita minum, ih kok gening pahit. Akhirnya dia bilang, Bun kok kopinya pahit. Bundanya langsung minta maaf. Oh iya ya maafin, bundanya repot. Terus si bapaknya nggak nyalahin lagi. Oh ibu mah gini sih. Enggak, ternyata oh enggak bun, bunda nggak salah. Abi yang salah, harusnya Abi ngertiin bunda. Bunda lagi repot, malah minta dibikinin kopi. Kira-kira kalau pertama minta maaf, jadi berantem nggak, Bu? Enggak. Malah yang ada pelukan. Setelah pelukan ngasih uang lebih. Kayak gitu. Jadi tinggal masalah ego ini mah di sini. Nah, ini harus belajar nih. Gimana caranya pulang umroh, apa yang dilakukan Nabi Adam, dilakukan juga dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, selanjutnya. Nah, ini Jabal Rahmah. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan ya. Jabal Rahmah itu tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi dikisahkan di daerah Arafah itu dari kejauhan Nabi Adam seperti melihat seseorang yang kenal. Ya iyalah, orang cuma dia doang di situ. Dari jauh Nabi Adam perasaan kenal. Dari jauh juga Ibunda Siti Hawa ngelihat Nabi Adam perasaan kenal nih. Disitulah Bu, selama 200 tahun tidak ketemu, akhirnya ketemu. Masya Allah tuh. Puncak kerinduan, bertemulah di sini. Di Bukit Arafah. Arafah itu artinya pertemuan. Di Arafah, ini Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu gunung kasih sayang. Kenapa disebut Jabal Rahmah? Karena di sini pertemunya dua kasih sayang yang maha agung. Gimana nggak kangen? 200 tahun nggak ketemu, Pak. Coba kita mah merantau paling paling lama berapa bulan sih? Ini mah merantau itu 200 tahun. Masya Allah. Kalau lama Ustadz nggak ketemu, ya iyalah Bu. Berpisahnya dua negara, Masya Allah ini teh. Dan ini adalah pengorbanan Nabi Adam yang lebih besar, Bu. Kenapa? Karena bertemunya di Arafah di Arab. Kalau bertemunya di India, berarti yang nyari lebih banyak Ibunda Siti Hawa. Berarti yang melakukan perjalanan jauh itu adalah Bapak kita, Nabi Adam, Masya Allah. Jalan tuh. Bisa jadi dari India ke Indonesia dulu, Bu. Nyebrang. Baru ketemu di sini. Cuman secara penafsiran, di sini tugasnya laki-laki lebih besar daripada perempuan. Kenapa? Karena bertemunya di Arab. Jarak dari Jeddah ke sini itu lebih dekat Bu daripada dari sini ke India, Masya Allah. Jadi memang tugas laki-laki itu harus keluar lebih banyak di luar, mencari rezeki dan sejenisnya. Dan itulah yang akan dilakukan oleh jemaah haji hari Kamis nanti. Kalau Bapak Ibu nanti haji, wukuf kalau nggak tahu sejarahnya hambar. Insya Allah nanti ketika Bapak Ibu umroh, ketika sudah sampai di Mekah, akan ada yang namanya City Tour. Nanti diajak tuh, ini Arafah, biasanya dikasih lihat, ini Mina, ini Muzdalifah. Supaya apa? Supaya pulang umroh daftar haji. Gitu ya, Masya Allah. Atau setelah pulang umroh, daftar umroh lagi. Pokoknya nikmati. Nah ini. Al-Hajju Arafah. Haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Barang siapa yang mengetahui wukuf di Arafah pada malam Arafah, hingga menjelang terbitnya fajar, dari malam berkumpulnya para jemaah, maka sungguh hajinya telah sempurna. Masya Allah Bu. Jadi puncak haji itu hanya 7 jam. Biaya 95 juta,
biaya haji dipertaruhkan 7 jam ketika wukuf. Dari bada zuhur sampai menjelang maghrib. Jadi, sebisa mungkin ketika nanti Allah undang, karena kita sudah tahu ilmunya, maka dipersiapkan. Apa yang mau kita lakukan di sana, ditulis tuh doa-doanya, mau doa apa saja. Termasuk saya, ketika saya di Arafah, saya buat tablet, Bu. Isinya foto-foto keluarga, siapa yang nitipin doa, saya catat semua. Jadi, dari bada zuhur sampai maghrib itu waktu kurang. Bahkan saya baru paham kenapa Rasulullah bisa berdoa dari zuhur sampai maghrib. Itu begitu nikmat, karena dipersiapkan. Kalau nggak dipersiapkan mah bingung. Berdoa 7 jam, saya belum pernah ngerasain tuh. Kecuali di sini. Kadang-kadang nanti kalau ibu sholat di Masjidil Haram, kalau kunut itu biasanya bisa sampai 5 menit. Itu aja udah kerasa lama banget. Kalau bulan Ramadan, sudah masuk ke 10 hari terakhir, kunut itu bisa setengah jam, Pak. Kunut ini lama pisan. Tapi kalau Bapak bisa tahu artinya apa, itu nikmat, Pak. Kita aja nggak tahu artinya, kadang-kadang nangis. Kamu tahu artinya, gitu. Pokoknya mah, ketika imam bilang, oh, neraka, kudu cari jannah, oh jannah surga, ayo doa. Minimal kosakata Arab sedikit demi sedikit harus tahu, Pak. Ketika nanti imamnya doa, oh ini doa tentang neraka, oh ini doa tentang surga. Termasuk kosakata nanti akan sering digunakan di sana. Misalkan suaya tuh nanti banyak askar, Bu, di sana polisi. Kalau ibu jalannya lambat, suaya itu cepet. Misalkan haji, itu diusir tuh, disuruh berangkat. Nah, ibu harus paham kayak gitu. Jangan misalkan haji, alhamdulillah hatur nuhun, jangan kayak gitu. Bilang udah haji katanya, bukan. Kenapa dia bilang kayak gitu? Karena mayoritas orang Indonesia, Bu, di sana. Makanya dia menggunakan bahasa mayoritas. Nah, ini kondisi kalau wukuf, Bu. Ini satu kloter Satu kloter tuh 350 orang. Satu tenda. Coba kebayang nggak, Bu, kayak gini, Masya Allah. Ini nikmat sekali. Nah, mudah-mudahan kita berdoa. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, baik yang hadir di sini maupun hadir secara virtual, Allah undang untuk bisa melaksanakan juga haji, dan Allah segerakan. Selanjutnya, nah ini yang akan Bapak Ibu laksanakan di bulan depan. Tawaf. Ustadz, ngapain sih harus tawaf? Terus kalau batal harus ulang lagi, capek Ustadz tawaf itu. Tapi ada yang hebat, Bu. Ibunda Hajar ketika disuruh oleh Nabi Ibrahim, Bun, ayo siap-siap, kita mau berangkat. Ibunda Hajar langsung siap-siap, gak nanya mau kemana. Melanjutkan dari tawaf yang batal. Ibu putaran kelima, berarti putaran kelimanya batal nih. Yang kelimanya jangan dihitung. Berarti ibu baru 4, muter lagi, ketemu lampu hijau, berarti itu putaran kelima.